Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Aida Wayati Rangkuti MS selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Firman SSI MSI selaku pembimbing pertama. Yang saya hormati Bapak Dr. Khairuddin MSc selaku dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Syamsuddin Toha MSc selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Nuralisa dengan NIM H01120134 akan memaparkan tentang hasil penelitian saya dengan judul Penerapan Metode Perbaikan titik nol dan Modifikasi Pendekatan Eksponensial dalam Menekan Biaya Distribusi Beras per Bulog Subdivre Polman. Baik, langsung saja pada bab 1 yang pertama, latar belakang, di mana model transportasi merupakan suatu sistem yang dirancang khusus untuk mengatasi tantangan dalam meminimalkan biaya transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan. Berbagai permasalahan transportasi ini dapat diselesaikan dengan beberapa metode dalam dua langkah, yaitu dengan mencari solusi awalnya, kemudian mencari solusi optimumnya. Adapun metode transportasi yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, metode perbaikan titik nol atau imperfect zero point method, dan yang kedua modifikasi pendekatan eksponensial atau modified exponential approach. Kemudian dari kedua metode ini akan dilakukan uji optimalitas menggunakan metode MODI atau modified distribution sebagai perhitungan manual dan dengan bantuan software POM-QM. Metode transportasi ini sangat bermanfaat dalam dunia bisnis, terutama pada perusahaan-perusahaan yang bidang utamanya adalah sebuah penyaluran, misalnya seperti penyaluran barang atau produk. Seperti halnya pada Perum Bulog Subdivre Polman yang memiliki 4 gudang bulog serta 3 wilayah kerja Kabupaten Poliwali Mandar, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Majene, serta 41 titik distribusi yang tersebar di 3 wilayah kerja tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana aplikasi metode perbaikan titik nol dan modifikasi pendekatan eksponensial dalam menekan biaya distribusi beras per Bulog Subdivre Polman. Yang kedua, berapa biaya minimum transportasi menggunakan metode perbaikan titik nol dan modifikasi pendekatan eksponensial pada pendistribusian beras per Bulog Subdivre Polman. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama, untuk mengaplikasikan metode perbaikan titik nol dan modifikasi pendekatan eksponensial dalam menekan biaya distribusi beras per Bulog Subdivre Polman. Yang kedua, untuk mengetahui biaya minimum transportasi pada pendistribusian beras per Bulog Subdivre Polman. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, data yang digunakan merupakan data pada bulan November 2023. Kemudian lokasi distribusinya dikhususkan pada wilayah kerja Kabupaten Majene. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian yang pertama bagi penulis dan pembaca dapat meningkatkan pemahaman tentang penyelesaian model transportasi menggunakan metode perbaikan titik nol dan modifikasi pendekatan eksponensial. Bagi perusahaan dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan biaya distribusi beras menggunakan model transportasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah transportasi untuk menyalurkan beras. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, simulasi model distribusi beras Perum Bulog Subdivre Polman. Sebelumnya diketahui Perum Bulog ini memiliki 4 gudang bulog sebagai sumber distribusi dan 8 titik distribusi untuk wilayah kerja Kabupaten Majene. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan hanya mempertimbangkan jarak yang ditempuh untuk menentukan biaya distribusi. Jarak keberangkatan dan jarak kembali dianggap sama, kemudian muatan kendaraan pengangkut maksimal 10 ton. Yang keempat, beras yang dikirim dari gudang ke tujuan distribusi besarnya tertentu dan sesuai dengan permintaan setiap titik distribusi. Yang kelima, pendistribusian dilakukan setiap hari. Baik, setelah dilakukan tabulasi data, diperoleh tabel transportasi Perum Bulog Subdivre Polman, di mana terdapat sumber dan tujuan distribusi, serta suplai dan demand yang tidak seimbang, atau sigma BJ kurang dari sigma AI, yaitu 211,87 kurang dari 250,3. Adapun fungsi tujuan pada penelitian ini adalah
minimum Z sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 8, sigma dari J sama dengan 1 sampai 4, CIJ, XIJ, di mana CIJ ini adalah biaya transportasi yang dikeluarkan oleh perumbulok dan XIJ ini adalah jumlah beras yang akan didistribusikan. Kemudian ada pun fungsi kendala untuk sumber yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai 4, XIJ sama dengan AI, dan fungsi kendala untuk tujuan distribusi yaitu sigma dari J sama dengan 1 sampai 8, XIJ sama dengan BJ. Baik, selanjutnya yaitu penerapan metode transportasi pada penelitian ini. Yang pertama, metode perbaikan titik nol. Adapun langkah awal yang dilakukan adalah dengan menambah kolom dummy sebesar 38,43 agar tabel transportasi menjadi seimbang sebesar 250,3. Kemudian dilakukan pengurangan entry CIJ pada baris dan kolom dengan entry yang paling minimum pada masing-masing baris dan kolom sehingga diperoleh hasil reduksi pada tabel berikut. Kemudian dilakukan pengecekan apakah setiap baris permintaan kurang dari atau sama dengan jumlah kolom persediaan yang menyuplai kolom permintaan tersebut dengan biaya terreduksi sama dengan 0. Begitupun dengan kolom persediaan kurang dari atau sama dengan jumlah baris permintaan yang meminta persediaan di mana kolom tersebut adalah yang biaya terreduksinya sama dengan 0. Nah, dapat dilihat pada tabel transportasi berikut bahwa setiap kolom BJ ini kurang dari atau sama dengan jumlah AI dalam baris yang menyuplai nilai entry CIJ-nya bernilai 0. Namun, pada baris A2 dan A3 masih lebih besar dari jumlah BJ dalam kolom, yaitu 88,85 lebih besar dari 38,43 dan 54,42 lebih besar dari 38,43. Karena belum memenuhi syarat, maka dilakukan penutupan entry CIJ yang bernilai 0 dengan garis mendatar dan tegak seminimal mungkin sehingga beberapa entry CIJ dari baris dan kolom yang tidak memenuhi akan ditutup. Setelah itu, dilakukan pengurangan pada entry CIJ yang tidak tertutup garis dengan entry yang paling minimum dan menambah pada semua entry yang tertutup oleh perpotongan dua garis. Sehingga diperoleh hasil pada tabel perbaikan berikut. Setelah itu, memeriksa kembali apakah tabel perbaikan telah memenuhi syarat atau belum. Langkah ini dilakukan sampai semua syarat terpenuhi. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa pada baris A2 masih lebih besar dari jumlah BJ dalam kolom dengan nilai reduksi sama dengan 0, yaitu 88,85 lebih besar dari 38,43, sehingga dilakukan penarikan garis kembali dan mengurangkan dengan entry CIJ yang paling minimum. Kemudian, pada tabel perbaikan ini dilakukan pengecekan kembali dan ternyata pada baris A2 masih lebih besar dan belum memenuhi syarat sehingga kembali pada langkah sebelumnya, yaitu menarik garis horizontal dan vertikal dan diperoleh tabel perbaikan sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel ini bahwa tabel ini belum memenuhi persyaratan sehingga dilakukan penutupan kembali pada entry CIJ yang bernilai 0. Setelah itu, diperoleh tabel perbaikan sebagai berikut. Dan pada tabel ini semua syarat telah terpenuhi sehingga langkah selanjutnya yaitu memilih sel pada tabel yang memiliki biaya reduksi terbesar yaitu terdapat pada baris rangas dan kolom dummy yaitu 77,714. Setelah itu dilakukan pengelokasian dengan memilih sel pada baris dan kolom yang biaya tereduksinya sama dengan 0 dan mengisi semaksimum mungkin sehingga memenuhi seluruh persediaan dan permintaan. Berikut adalah tabel transportasi perumbulok signifikan menggunakan metode perbaikan titik nol dan solusi minimumnya adalah sebesar 2.354.805,27. Kemudian dilakukan uji optimalitas menggunakan metode MODI atau Modified Distribution dan diperoleh hasil yang sama yaitu sebesar 2.354.805,27. Baik, selanjutnya yaitu penerapan metode modifikasi pendekatan eksponensial.
Seperti pada metode sebelumnya, dilakukan penambahan kolom dummy agar masalah transportasi ini jadi seimbang. Namun, biaya dummy pada metode ini diganti dengan entry CIJ yang paling maksimum dari hasil pengurangan setiap kolom. Dari hasil pengurangan ini diperoleh 130,171 sebagai nilai maksimum sehingga pergantian biaya dummy diganti dengan angka tersebut. Setelah itu dilakukan pengurangan pada setiap baris dengan entry CIJ minimum pada masing-masing baris tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan apakah setiap baris permintaan kurang dari atau sama dengan jumlah kolom persediaan dengan biaya reduksi sama dengan 0. Begitupun sebaliknya. Dapat dilihat pada tabel bahwa setiap kolom permintaan kurang dari atau sama dengan baris persediaan. Namun pada baris A2 dan A4 masih lebih besar dari jumlah kolom yang menyuplai, yaitu 88,85, lebih besar dari 54,42. Karena tabel tersebut belum memenuhi syarat, maka dilakukan penarikan garis horizontal dan vertikal pada semua baris dan kolom yang memiliki entry CIJ bernilai 0. Penarikan ini dilakukan tanpa menutup entry CIJ yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian, setelah itu mengurangkan entry CIJ yang paling minimum pada setiap entry yang tidak tertutup oleh garis dan menambah pada perpotongan dua garis. Setelah itu, mengecek kembali tabel transportasi apakah sudah memenuhi atau belum. Pada tabel perbaikan ini, baris A2 dan A4 masih belum memenuhi syarat sehingga dilakukan penarikan garis kembali. Langkah ini dilakukan sampai semua syarat terpenuhi. Pada tabel perbaikan ini, baris A4 belum memenuhi syarat di mana 38,43 lebih besar dari 11,98. Sehingga kembali ke langkah sebelumnya sampai semua persyaratan terpenuhi. Nah, pada tabel berikut semua ketentuan telah terpenuhi sehingga langkah selanjutnya dilakukan pengalokasian dengan XIJ sama dengan min AI, BC dan memperhatikan prioritas pengalokasian dengan entry CIJ bernilai 0 dengan penalti eksponen bernilai 0. Begitupun dengan entry CIJ bernilai 0 yang memiliki penalti eksponen bernilai 1. Dan pemilihan entry CIJ dengan reduksi terbesar. Nah, diperoleh penalti eksponen sebagai berikut, di mana eksponen 31 sama dengan 0, sehingga pengalokasian pertama dilakukan pada X31 sama dengan 54,42 dan seterusnya. Sehingga diperoleh tabel pengalokasian menggunakan metode modifikasi pendekatan eksponensial sebagai berikut. Dan diperoleh solusi minimum menggunakan metode modifikasi pendekatan eksponensial sebesar 2.357.468,42. Kemudian dilakukan uji optimalitas menggunakan metode MODI atau Modified Distribution sebagai perhitungan manual dan diperoleh solusi minimum menggunakan metode MODI ini sebesar 2.354.805,27. Dan dilakukan perhitungan menggunakan software POM-QM, diperoleh hasil yang sama sebesar 2.354.805. Baik, selanjutnya itu bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Dari hasil perhitungan diperoleh biaya minimum metode perbaikan titik nol atau imperfect zero point method diperoleh sebesar 2.354.805,27. Dan pada metode modifikasi pendekatan eksponensial atau modified exponential approach diperoleh sebesar 2.354.468,42. Dengan uji optimalitas menggunakan metode MODI atau Modified Distribution sebagai perhitungan manual dan bantuan software POM-QM diperoleh hasil yang sama, yaitu 2.354.805,27. Metode perbaikan titik nol atau imperfect zero point method ini dilakukan sebanyak 5 kali iterasi, sedangkan pada modifikasi pendekatan eksponensial
atau modified exponential approach dilakukan sebanyak 8 kali iterasi. Yang kedua, dari hasil perbandingan biaya minimum, metode perbaikan titik nol atau improved zero point method lebih efisien karena diperoleh biaya minimum dengan proses iterasi yang lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, data yang digunakan pada penelitian ini merupakan masalah transportasi yang tidak seimbang, di mana persediaan beras per bulog subdevelopment lebih banyak daripada permintaan yang dibutuhkan, atau sigma BC kurang dari sigma AI. Hal ini tentu akan memerlukan langkah tambahan agar masalah transportasi menjadi seimbang, yaitu dengan menambahkan kolom dummy dalam mengolah data menggunakan metode perbaikan titik nol dan modifikasi pendekatan eksponensial. Selanjutnya yaitu saran yang pertama, perusahaan sebaiknya menggunakan model transportasi terhadap saluran distribusinya karena dapat menekan biaya transportasi menjadi lebih minimum sehingga keuntungan yang diperoleh semakin besar. Yang kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode yang lain seperti metode zero suffix, zero net burning, dan sebagainya. Yang ketiga, pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan software yang lain. Baik, itulah tadi presentasi dari hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.